Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi untuk melanjutkan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang traktor. Sebelumnya, mari kita awali dengan membaca doa memulai perkuliahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan dengan bacaan tadi perkuliahan kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dan kalian akan mendapat pahala karena kita menuntut ilmu, memenuhi perintah Rasul. Terima kasih, mari kita lanjutkan. Baiklah, mari kita lanjutkan pertemuan kita, pertemuan yang keenam. Pertemuan yang keenam akan membahas tentang traktor. Tujuan instruksional umumnya masih sama, karena ini tujuan instruksional untuk mata kuliah mekanisasi pertanian. Tujuan instruksional khusus ini adalah tujuan yang ingin dicapai dengan pokok bahasan traktor. Jadi, tujuan instruksional khusus adalah mahasiswa akan dapat menjelaskan klasifikasi traktor dan peralatan tambahan pada traktor. Pokok bahasannya adalah traktor. Subpokok bahasannya ada 4. Yang pertama, traktor berdasarkan penggunaannya. Yang kedua, traktor berdasarkan jenis roda penggeraknya. 3, macam-macam traktor pertanian. Yang keempat, peralatan tambahan pada traktor. Baiklah, para mahasiswa yang saya banggakan, kita perlu mencermati definisi traktor. Silakan kalian bisa mencari definisi yang lain. Selama ini, yang kita pahami, traktor adalah alat atau mesin penarik beban yang bersumber daya mekanis. Alat penarik beban yang bersumber daya mekanis. Baiklah, kita mulai subpokok bahasan yang pertama. Traktor berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, general purpose traktor atau traktor serbaguna. Yang kedua, special purpose traktor. Traktor ini memiliki poros roda atau as atau ground clearance yang tinggi. Antara roda kiri dengan roda kanan dapat diatur. Syaratnya antara roda kanan dengan roda kiri bisa dipersempit atau bisa diperlebar. Kemudian traktor yang ketiga, industrial traktor. Ukuran roda depan dan roda belakang pada traktor ini sama atau hampir sama. Dan industrial traktor mempunyai gardan ganda atau double gardan. Jadi pada industrial traktor
penggerak rodanya ada dua, penggerak roda depan dan penggerak roda belakang. Inilah yang kemudian disebut bergardan ganda. Penggerak roda depan dan penggerak roda belakang. Kemudian yang keempat, plantation traktor. Traktor ini banyak dipergunakan di daerah perkebunan. Konstruksinya memiliki pusat titik berat yang rendah, sehingga dapat digunakan pada daerah-daerah yang memiliki kemiringan curam. Plantation traktor umumnya memiliki daya yang besar dan dilengkapi dengan pelindung atau apa. Pusat titik berat yang rendah ini sangat penting karena traktor ini akan beroperasi atau akan digunakan di daerah perkebunan yang bisa jadi memiliki tanah yang miring dengan kemiringan curam atau mungkin tanah yang memiliki tekstur lembab. Sehingga harus diperhitungkan betul bahwa titik berat harus mampu disangga oleh tanah. Yang berikutnya, yang kelima atau yang ke-E adalah garden traktor. Disebut juga traktor kebun. Traktor ini banyak digunakan dalam skala rumah tangga. Memang sengaja dirancang untuk pekerjaan-pekerjaan ringan. Misalnya pemangkas rumput, pengolah tanah di sekitar rumah kita, pekerjaan-pekerjaan di sekitar kebun. Karena pekerjaan yang dilakukan oleh garden traktor adalah pekerjaan-pekerjaan yang ringan, maka daya yang dimiliki juga relatif kecil, sekitar 12,5 horsepower atau tenaga kuda. Itu traktor berdasarkan penggunaannya. Sekarang penggolongan traktor berdasarkan jenis roda penggeraknya. Yang pertama, traktor roda repiak atau crawler traktor. Jadi rodanya kalau kalian amati mirip roda-roda di tank perang, itu rodanya seperti itu. Untuk traktor roda repiak, yang pertama adalah standar crawler traktor. Traktor mempunyai ground pressure yang kecil. Artinya traktor dalam membuat tekanan atau menekan tanah karena bobot traktornya itu termasuk kecil, hanya 0,8 kg per cm persegi. Ground pressure ini penting karena traktor akan dioperasikan di berbagai jenis tanah. Oleh karena itulah ground pressure ini menjadi ukuran apakah nanti traktor tersebut bisa digunakan di lahan-lahan berlumpur, di rawa-rawa. Maka yang menentukan adalah ground pressure. Standar crawler traktor ini mempunyai ground pressure 0,8 kg per cm persegi. Dengan ground pressure sedemikian, maka standar crawler traktor dapat mencegah traktor
tenggelam ke dalam tanah yang berlumpur atau tenggelam ke dalam tanah yang lembab. Ground pressure dihitung berdasarkan satu formula. GP atau ground pressure adalah berat traktor dalam kilogram dibagi luas kontak ban dengan tanah. Jadi berapa sentimeter ban menyentuh tanah itu adalah salah satu indikator atau salah satu ukuran untuk kita menghitung ground pressure. Berat traktor sudah diketahui sekian kilogram. Kemudian luas kontak ban dengan tanah, luas berarti panjang kali lebar yang roda traktor bersentuhan dengan tanah. Standar crawler traktor itu sering dipakai untuk meratakan tanah, untuk menimbun tanah pada pembukaan hutan atau land clearing, pembersihan tanah. Masih roda traktor dengan roda kerpiak. Yang kedua adalah low ground pressure (LGP). Ini traktor yang digunakan pada tanah yang agak lembab. Artinya agak lembab, tanah tersebut cukup mengandung air. Maka ground pressure-nya itu hanya 0,6 kg per centimeter tersebut. Jadi kecil. Yang ketiga, swam crawler traktor. Traktor ini mempunyai ground pressure sebesar 0,5 kg per centimeter persegi. Traktor ini atau swam crawler traktor bisa digunakan pada tanah-tanah rawa tanpa khawatir akan tenggelam ke dalam rawa. Yang keempat, extra swam crawler traktor. Ini GP-nya, ground pressure-nya hanya sebesar 0,2 kg per centimeter persegi. Ini traktor ini sangat tepat digunakan pada tanah-tanah yang sangat lembek atau sangat basah tanpa khawatir tenggelam ke dalam tanah tersebut. Yang keempat. Yang kelima, special applicator crawler traktor. Namanya special application, berarti untuk aplikasi-aplikasi khusus. Biasanya traktor ini digunakan untuk menarik peralatan pertanian yang berat. Ya, definisi traktor tadi adalah alat penarik beban dengan tenaga mekanis. Traktor fungsinya adalah menarik beban, pada kondisi tertentu bisa mendorong beban. Jadi di sini special application crawler traktor untuk menarik peralatan di bidang pertanian. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama penggolongan traktor berdasarkan roda. Yang pertama adalah roda kerpiak crawler. Sekarang yang kedua, traktor dengan roda karet atau ban. Yang pertama, single axle. Single axle mempunyai satu poros roda atau satu as. Satu poros roda atau satu as. Karena satu as dia hanya bisa menampung dua roda, roda kanan dengan roda kiri. Single axle sering juga disebut traktor tangan atau hand traktor. Hanya punya dua roda karena porosnya atau asnya hanya satu. Single axle mempunyai daya
kurang dari 12,5 horsepower. Jadi cukup kecil. Kemudian yang kedua, traktor roda karet adalah double axle. Berarti di sini asnya ada 2, rodanya ada 4, minimal ada 4. Karena asnya 2, maka rodanya minimal ada 4. Double axle yang pertama adalah tricycle tractor, traktor roda 3. Roda depan terdiri dari 1 roda atau roda yang dipasang secara berhimpitan, dan roda belakang ada 2 buah roda. Jadi kalau kalian lihat, itu seperti sepeda motor yang menarik roda 2 di belakangnya, atau becak terbalik. Jadi di Indonesia kan, atau di Banyumas kan, becaknya roda 2 di depan, di belakang 1 roda. Nah, ini dibalik, 1 roda di depan dan 2 roda di belakang. Asnya ada 2 di depan, 1 roda, dan di belakang diisi 2 roda. Yang kedua, four wheel tractor, traktor roda 4. Karena roda 4, jelas dia memiliki 2 as. 2 as, masing-masing as dipasang 2 roda, sehingga mempunyai 4 roda. As atau poros. Jadi ada as depan, ada as belakang, ada poros depan dan ada poros belakang. Kedua poros tersebut masing-masing berisi atau dipasang 2 buah roda, sehingga karena ada 2 poros, 2 as, maka ada 4 roda. Untuk traktor roda 4, berdasarkan gayanya bisa dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, mini traktor. Namanya mini berarti kecil, maka dayanya hanya sekitar 12,5 sampai 20 horsepower. Kemudian ada four wheel tractor, drive tractor. Four wheel drive tractor. Four wheel drive tractor. Ini dayanya lebih dari 20 horsepower. Kita coba lihat ketika traktor sedang dioperasionalkan, sedang digunakan. Maka bobot traktor hampir sebagian besar, atau 70-80% bobot traktor bertumpu pada roda belakang. Sekali lagi, 70-80% bobot traktor atau berat traktor itu bertumpu pada roda belakang. Ya. Jadi 70-80% berat traktor ditopang oleh roda belakang. Sisanya sekitar 20-30% itu ditopang oleh roda depan. Nah, untuk ground pressure traktor itu dipengaruhi yang jelas berat dinamis traktor, luas roda yang menyentuh tanah atau ground contact. Tadi sudah dijelaskan, rumus dari ground pressure adalah bobot traktor dinamis dibagi luas tanah yang bersentuhan dengan roda traktor. Itu adalah yang menentukan ground pressure atau tekanan terhadap tanah. Baik, pokok bahasan yang kedua sudah kita lewati. Pokok bahasan pertama tadi adalah jenis-jenis faktor berdasarkan penggunaannya. Yang kedua adalah jenis-jenis traktor berdasarkan roda penggeraknya. Yang ketiga, pokok bahasan kita macam-macam traktor pertanian. Macam-macam traktor pertanian.
Berdasarkan bentuknya, berdasarkan ukurannya, traktor pertanian dibedakan menjadi 3. Traktor besar, traktor mini, atau traktor tangan atau hand traktor. Penggolongan ini saya ulangi berdasarkan bentuk dan ukuran traktor. Maka dibedakan menjadi 3. Traktor besar, traktor mini, dan traktor tangan. Baik, kita bahas yang pertama, traktor besar. Mempunyai ciri-ciri, mempunyai 2 buah poros atau mempunyai 2 buah as. Mempunyai 2 buah as berarti bisa beroda 4 atau lebih. Panjangnya sekitar 2.670 sampai 3.910 mm atau 2,6 sampai 3,9 meter. Lebarnya berkisar antara 1,74 sampai 2,01 meter. Dayanya antara 20 sampai 120 horsepower atau tenaga kuda. Ini traktor besar. Ada traktor mini. Namanya mini berarti lebih kecil. Traktor mini mempunyai 2 poros, mempunyai 2 as. Itu artinya sama seperti traktor besar, mempunyai 4 buah roda. Namun, ukurannya lebih kecil dari traktor besar tadi, namanya traktor mini. Panjangnya 1,79 sampai 2,07 meter. Lebarnya 0,995 sampai 1,02 meter. Jadi ada antara yang kurang dari 1 meter. Beratnya sekitar 385 sampai 535 kg. Ya, setengah ton lebih sedikit, antara setengah ton. Kemudian dayanya hanya 12,5 sampai 20. Ini namanya traktor mini, maka dayanya juga kecil. Yang ketiga, traktor tangan atau hand traktor. Hand traktor hanya mempunyai 1 poros atau 1 as. Berarti dia hanya memiliki 2 roda. Ya, disebut hand traktor karena kendalinya biasanya di tangan. Kendalinya di tangan. Panjangnya hanya 1,74 sampai 2,29 meter. Lebarnya 0,7 sampai 0,8 meter. Dayanya hanya 6 sampai 10 horsepower. Ini biasa digunakan oleh petani untuk membaca, untuk menggarap. Jadi traktornya memang berukuran kecil. Nah, traktor tangan ini umumnya merupakan motor diesel dengan 1 silinder. Sehingga memang kekuatannya pun hanya 6 sampai 10. Itulah para mahasiswa jenis-jenis traktor di bidang pertanian. Ada traktor besar, traktor mini, dan hand traktor. Nah, tadi disebutkan di awal bahwa traktor adalah alat penarik dengan tenaga mekanik. Maka karena penarik beban ada peralatan-peralatan tambahan yang ada pada traktor. Yang pertama, pengunci diferensial. Pengunci ini berarti mengunci antara traktor dengan barang atau bahan yang dibawa. Jadi penghubung antara traktor dengan bahan yang dibawa dan diberi pengunci. Ada 2 macam tipe pengunci, yaitu pengunci diferensial mekanik dan ada pengunci diferensial hidrolis. Kemudian peralatan tambahan yang kedua adalah final drive. Yang ketiga, power take off.
Yang keempat, sistem hidrolis. Nanti masing-masing saya tunjukkan, kami siapkan gambar dari masing-masing alat tambahan pada traktor. Ini adalah pengunci diferensial. Jadi mengunci antara traktor dengan barang yang dibawa. Pengunci diferensial. Tadi ada dua ya. Ada yang mekanik dan ada yang hidrolik. Ini contoh yang mekanik. Kemudian yang kedua, final drive. Final drive ini. Lihat alat tambahan pada traktor. Yang ketiga, PTO, power take out. Gambarnya seperti ini. Kemudian masih ada peralatan tambahan lain di dalam traktor. Tadi keempat, sekarang kelima, sistem penggandengan. Sistem penggandengan ini ada dua, ada yang 1 titik dan ada yang 3 titik. Tergantung dari bahan atau peralatan yang akan dibawa oleh traktor. Kalau peralatan yang dibawa oleh traktor tidak terlalu berat atau kerjanya tidak terlalu berat, maka sistem penggandengan cukup 1 titik. Tapi manakala peralatan yang dibawa memiliki beban kerja atau beban sendiri, bobot yang besar dengan beban kerja yang besar, maka sistem penggandengan bisa lebih dari 1 titik. Kemudian peralatan tambahan yang berikutnya adalah double gas throttle atau gas ganda, double gas throttle atau gas ganda. Kemudian double brake atau rem ganda. Yang ketiga, yang ke-8, penyetelan jarak antar roda atau wheel gauge. Ini ada beberapa contoh gambar yang bisa. Nah, ini sistem penggandengan. Kalian lihat ini bebannya cukup berat. Traktor ini harus menarik beban. Ini peralatan pengolah tanah, rotari, bajak rotari. Karena ada beberapa, maka sistem penggandengannya lebih dari 1 titik. Ini double brake atau double brake rem ganda. Jadi seperti halnya sepeda motor, ada rem depan, rem belakang. Ini juga ada rem ganda. Yang berikutnya, wheel gauge. Ini untuk mengatur jarak antar roda. Inilah beberapa peralatan tambahan. Masih ada peralatan tambahan berikutnya, itu pemberat atau balas. Ini perlu dipahami bahwa traktor kerjanya berat, ada beberapa yang memiliki daya cukup tinggi, cukup berat, sehingga untuk menjamin kestabilan traktor di dalam beroperasi, maka diberi pemberat. Barangkali kalian pernah melihat sepeda mobil bak terbuka yang biasa untuk mengangkut beban. Ketika dia kosong, biasanya ada beban tambahan atau pemberat berupa ban dalam yang diisi pasir. Itu maksudnya adalah supaya ketika dibawa lari, mobil tidak melayang ya, pemberatnya. Kemudian yang 10 adalah telapak roda khusus. Ya, telapak roda khusus maksudnya karena traktor beroperasi di tempat-tempat yang bervariasi, ada di rawa, ada di sawah, ada di tempat yang miring, maka rodanya dilengkapi dengan peralatan tambahan. Namanya telapak roda. Ada yang tipe standar atau general purpose lead, ada yang tipe high lead, ada tipe non directional, dan ada tipe industrial look. Ini pemberat. Kalian lihat ini pemberat, ini pemberat, ini pemberat. Supaya apa? Supaya beban, supaya traktor bisa beroperasi dengan seimbang. Ini roda khusus telapak roda pada traktor. Ini ditentukan atau disesuaikan dengan
lahan atau medan yang akan dilalui atau di mana traktor ini akan beroperasi. Demikian para mahasiswa yang saya banggakan, pertemuan kita membahas tentang traktor dengan sub pokok bahasan. Tadi ada 4. Yang pertama, jenis-jenis traktor berdasarkan penggunaannya. Yang kedua, jenis-jenis traktor atau penggolongan traktor berdasarkan roda penggeraknya. Yang ketiga adalah jenis-jenis traktor pertanian atau macam-macam traktor pertanian. Yang keenam adalah alat pemberat atau alat-alat yang ada pada traktor. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa silakan di-download dan di-install berulang-ulang. Apabila kalian tidak paham dengan video yang ada, kalian bisa bertanya melalui WA. Untuk pertemuan berikutnya, pertemuan ke-7, kita akan membahas tentang peralatan pengolahan tanah. Peralatan pengolahan tanah. Subpokok bahasan yang pertama adalah jenis-jenis alat pengolah tanah. Pertama, sebagai pengantar, pengolahan tanah umumnya dilakukan 2 kali. Sehingga mesin-mesin pengolah tanah pun ada 2. Mesin pengolah atau alat pengolah tanah ada 2. Alat pengolah tanah 1 dan alat pengolah tanah 2. Alat pengolah tanah 1 umumnya adalah alat baja. Sedangkan alat pengolah tanah 2 biasanya alat untuk meratakan tanah garu. Alat pengolah tanah 2 berupa garu atau haru. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kebenaran hanya datang dari Allah. Kesalahan datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca doa mengakhiri perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi wanfa'ni bima alam tani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.